Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Rahmawati Susanti dan ini teman saya Nurul Lailatul Khairiyah. Kami dari kampus IAIN Kediri, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan berbagi sedikit ilmu dengan teman-teman semua mengenai bagaimana sih ada berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan juga menerima tamu. Baik, untuk penjelasan materinya silahkan disimak pada video berikut ini ya. Baik, kita akan masuk pada materi pertama mengenai adab berpakaian. Jadi, pengertian dari adab berpakaian itu sendiri apa sih? Ada yang tahu enggak? Saya harap semuanya sudah tahu ya. Jadi, adab berpakaian adalah cara dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Adapun aturan tersebut lebih mengarah pada nilai kesopanan, akhlak, atau kebaikan budi pekerti. Kemudian, fungsi dari berpakaian itu sendiri apa sih? Jadi, fungsi kita berpakaian itu sendiri yakni untuk menutup aurat sebagai perhiasan, melindungi diri dari bencana, kemudian sebagai penunjuk identitas. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih, adab berpakaian menurut Islam itu meliputi apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Jadi, adab berpakaian menurut Islam yang pertama adalah disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan juga serasi. Kemudian yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Yang keempat, menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Yang kelima, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Yang keenam, tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. Yang ketujuh, mendahulukan bagian yang kanan pada saat berpakaian. Dan yang terakhir, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian kita akan mulai masuk materi mengenai hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Jadi, ada banyak sekali hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Misalnya, kita akan terjaga kehormatannya sebagai manusia dan sebagai seorang muslim. Yang kedua, akan terhindar dari fitnah dan pendapat negatif dari orang lain. Yang ketiga, akan terjaga dari perilaku menyimpang. Yang keempat, dengan berpakaian sesuai syariat Islam akan memudahkan saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menegaskan jati diri sebagai seorang muslim yang taat. Kemudian yang keenam, akan terhindar dari adab atau penyakit tertentu yang menyerang tubuh. Kemudian yang terakhir, dengan berpakaian sesuai syariat Islam akan menjaga seseorang dari pergaulan bebas atau yang menjerumuskan pada perbuatan zina. Baik, untuk materi yang pertama ini semoga dapat dipahami ya. Kemudian di sini saya akan masuk pada materi kedua tentang adab berhias. Pertama, pengertian adab berhias. Jadi, berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana ya tazayyanu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan berpakaian ataupun lainnya yang indah-indah. Berdandan dengan dandanan yang indah dan juga menarik. Sedangkan secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lainnya dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.
Adapun rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain, yang pertama, niatnya harus lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya, segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Kemudian yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Kemudian yang terakhir, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nilai positif adab berhias itu meliputi apa aja sih? Jadi, berhias secara islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Kenapa? Karena niat berhias adalah untuk beribadah. Maka, segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan membiasakan adab berhias. Islam mengajarkan berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam pengertian bahwa perhiasan tersebut dapat memenuhi hajat atau tujuan berhias, yaitu mempercantik atau memperelok diri dengan dandanan yang baik dan juga indah. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebihan. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam berhias. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas. Kemudian yang kedua, berpakaian yang mempertajam bagian tubuh atau ketat. Kemudian yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang keempat, pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Kemudian yang kelima, tato atau mengikir gigi. Yang ketujuh, menipiskan alis. Kemudian yang terakhir adalah menyambung rambut. Baik, saya kira untuk materi yang kedua ini sudah cukup jelas ya. Kemudian akan saya lanjutkan pada materi ketiga tentang adab perjalanan. Yang pertama, pengertian adab perjalanan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna perjalanan sebagai perihal, cara, gerakan, berjalan atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan. Sedangkan secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang bentuk adab perjalanan. A. Adab sebelum berangkat. Apabila hendak mengadakan perjalanan jauh, maka wajib berpamitan kepada para tetangga. Hal ini patut untuk dilakukan. Kemudian ketika meninggalkan rumah, seraya berdoa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudian yang B, adab ketika di perjalanan. Apabila berpergian menggunakan kendaraan, maka segera membaca doa sebagai berikut. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Artinya, Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali,
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan takwa dan amal yang Engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Kemudian, setelah sampai di tempat tujuan, maka kita harus mengucapkan doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya, serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan negeri ini dan dari kejahatan penduduknya, serta kejahatan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian apabila kita bepergian dengan berjalan kaki, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga akhlak perjalanan. Antara lain, yang pertama, berjalan di sebelah kiri. Yang kedua, jangan berkejar-kejaran di jalan, berteriak dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, apabila berjalan kelompok, jangan mengganggu atau menghalangi pengguna jalan lain. Yang keempat, jika menemukan benda-benda berbahaya misalnya paku, pecahan kaca, dan lain sebagainya, hendaklah diambil dan dibuang di tempat sampah. Kemudian yang kelima, jika ada trotoar, maka berjalanlah di trotoar. Yang terakhir, jika hendak menyeberang jalan, hendaklah menyeberang di tempat-tempat penyeberangan seperti zebra cross dan jembatan penyeberangan. Kemudian C, adab ketika kembali dari perjalanan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur, atau sholat sunnah. Nah, kira-kira nilai positif dari adab berjalan atau safar ini dapat berupa apa aja sih? Jadi, keuntungan safar diantaranya yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Kemudian yang kedua, dengan adanya safar menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Kemudian yang ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar, maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjunginya. Terakhir, safar atau perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Kemudian di sini kita masuk pada materi keempat tentang adab bertamu. Pertama, pengertian adab bertamu. Istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim. Memang di antaranya tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Maka dari itu, penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bertamu atau silaturahim di samping dianjurkan oleh ajaran agama juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Namun dalam bertamu tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan juga langgeng. Islam mengatur tata cara tersebut diantaranya A. Memilih waktu yang tepat. Kemudian yang B. Mengetuk pintu atau membunyikan bel. Kemudian C. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita. Kemudian yang D, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Kemudian yang E, mengucapkan Assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Kemudian yang F, apabila sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan. Kemudian yang G, jangan duduk sebelum dipersilahkan. H. Menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Kemudian yang I. Mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan juga santun. Kemudian yang J. Apabila disuguhi makanan atau dipersilahkan, maka makanlah dengan sopan. Jangan memakan seperti orang lapar atau rakus. Kemudian yang K. Jangan melirik-lirik. Yang L, apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah meminta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan juga ramah. M, lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Kemudian yang terakhir, ucapkanlah Assalamualaikum sebagai tanda pamit.
Kemudian di sini kita akan masuk pada materi terakhir atau materi kelima tentang adab menerima tamu. 1. Pengertian adab menerima tamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu diartikan sebagai kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Sedangkan secara istilah, menerima tamu dimaknai sebagai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama, dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu. Kemudian yang kedua tentang adab menerima tamu. Apabila kita kedatangan tamu, hendaklah memperhatikan hal-hal yang berikut. Yang A, kita harus berpakaian sopan. Kemudian yang B, kita harus menerima tamu dengan sopan santun dan juga ramah tamah. Kemudian yang C, jawablah salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bila tamu memberikan salam. Kemudian yang D, tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapapun tamu yang hadir. Kemudian yang E, persilahkan masuk dan juga duduk. Kemudian yang F, suguhilah hidangan dan juga minum. Terakhir, antarkanlah tamu sampai ke depan rumah ketika pulang. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.